Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 15 Januari 2023. Berbagai informasi dari wilayah Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Tebing setinggi 15 meter longsor menutup jalan lingkar Jati Gede, Sumedang. Jembatan penghubung 3 desa terputus akibat banjir di Cirebon. Kapolri Jabar akan menindak tegas pelaku kejahatan jalanan di Jawa Barat. Ya, kami juga akan menghadirkan informasi lain selain ketiga berita utama tadi. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Sumedang. Saudara, tebing setinggi 15 meter longsor dan menutupi akses jalan lingkar timur Jati Gede, Sumedang Sabtu malam. Tebalnya material tanah yang longsor menutup jalan membuat petugas kesulitan menyingkirkan tanah. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tebing setinggi 15 meter longsor di kawasan Desa Jebah, Kecamatan Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Longsor hingga menutup akses jalan lingkar timur Jati Gede pada Sabtu malam. Longsor yang menutupi jalan memiliki ketebalan sampai 3 meter hingga akses jalan penghubung dua kecamatan antara wilayah Jati Gede dan Jatinunggal terputus total. Tebalnya material tanah longsor yang menutup jalan membuat petugas kesulitan untuk menyingkirkan tanah. Petugas BPBD pun berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS untuk mengevakuasi longsor dengan menggunakan alat berat. Kami menerima laporan dari warga masyarakat Desa Jemah bahwa telah terjadi longsor di areal Jalan Lingkar Timur, tepatnya sebelum Masjid Al-Kamil. Dari arah Jatinunggal dan atau sebaliknya pun dari arah Jengjing atau Tomo untuk kendaraan tidak bisa melewati jalur Lingkar Timur. Hingga pukul 12 Minggu dini hari, alat berat jenis bulldozer masih dikerahkan untuk mengevakuasi material longsor. Petugas gabungan pun terus berupaya membuka akses jalan agar kendaraan roda 2 maupun lebih dapat melintas kembali. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, jembatan penghubung 3 desa di Kabupaten Cirebon putus. Pondasi jembatan hancur akibat diterjang banjir luapan Sungai Siwoni. Jembatan penghubung antar desa di Blok Siwidara, Desa Penpen, Kabupaten Cirebon putus diterjang banjir luapan Sungai Siwon. Jembatan sepanjang 12 meter ini menjadi akses utama warga Desa Penpen menuju ke Desa Lewung, Desa Gumulung, Lebak, dan Butet ini tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Putusnya jembatan ini juga mengakibatkan roda perekonomian warga Desa Penpen terganggu karena harus memutar dengan jarak yang lebih jauh. Dan video bahwa terjadinya runtuh detik-detik gitu. Tadi jam 18.30 air banjir besar terus anjlok gitu. Putus ya. Ya. Ini jembatan penghubung apa sih, Pak? Jalan itu penghubung 3 desa. Apa aja? Desa Penpen, Lubung, Gumulung, Lebak sama Buntet gitu. Hingga saat ini belum ada upaya penanganan dari dinas terkait maupun pemerintah Kabupaten Cirebon terkait penanggulangan jembatan putus. Warga berharap jembatan penghubung antar desa ini dapat segera diperbaiki karena menjadi akses vital mobilitas perekonomian warga. Dari Cirebon, Makmur Hamdalah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, kejahatan jalanan dan ulah berandalan bermotor marak terjadi di Jawa Barat belakangan ini. Untuk itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana merespon dan berjanji akan menindak tegas para pelaku.
Banyak kejahatan jalanan yang terjadi selama sepekan ini membuat Kapolda Jabar menginstruksikan seluruh jajaran Polres dan Polresta untuk melakukan operasi terhadap berandalan bermotor. Irjen Suntana menegaskan pihak kepolisian akan meningkatkan patroli pada setiap daerah patroli dan berkolaborasi dengan masyarakat agar pelaku kejahatan jalanan dapat diamankan pihak kepolisian. Untuk menjaga kondusivitas, Kapolda Jabar akan mengoptimalisasikan patroli, baik yang dilakukan TNI dan Polri maupun melibatkan masyarakat dalam memberantas kejahatan jalanan. Menurut Irjen Pol Suntana, tindakan tegas akan diberikan bagi para pelaku kejahatan yang kerap berulah di tengah masyarakat. Terlebih saat ini tak jarang para pelaku nekat berulah dengan membawa senjata tajam. Teman-teman, kata-kata marak itu menurut saya secara statistik ya, menurut saya ada beberapa kejadian ya, pepet rampas ya. Ada kejadian, tapi tidak terlalu hampir tiap hari ada kejadian juga. Tapi ada kejadian itu, dan beberapa pelaku sudah kita amankan, kita tangkap. Untuk mencegah, kita tingkatkan optimalisasi patroli. Patroli baik yang dilakukan oleh polisi dengan teman-teman TNI, patroli dengan swadaya dengan masyarakat sekitar Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk berjalan. Pihaknya mengimbau masyarakat jika tidak ada kepentingan untuk tidak keluar saat malam hari, apalagi hanya untuk sekedar nongkrong. Pihaknya juga menyatakan akan lebih aktif dalam melakukan patroli, sehingga diharapkan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. 2 sepeda motor tabrakan 1 orang tewas. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, 2 pengendara motor terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon kawasan Samoja, Kabupaten Sumedang Sabtu malam. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia di tempat kejadian, sementara 1 orang lainnya dibawa ke RSUD Sumedang akibat patah tulang. Seorang pengendara motor asal Ganea Sumedang yang bernama Nandang, 39 tahun, tewas di lokasi kejadian setelah terlibat tabrakan dengan motor lainnya di Jalan Raya Bandung Cirebon kawasan Samoja, Pasangrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban yang tergeletak di jalan. Menurut saksi di lokasi kejadian, Agus, korban yang meninggal dunia di tempat kejadian dari arah Bandung dengan kecepatan tinggi. Namun tiba-tiba dari arah Sumedang datang pemotor yang dikendarai Sofyan Marianto, 28 tahun, sehingga keduanya terlibat adu banteng. Di jalur tersebut diketahui kerap terjadi kecelakaan karena ketika malam hari, jalan raya tersebut minim penerangan. Sementara korban selamat mengalami patah tulang pada bagian pundak dan masih dalam perawatan di RSUD Sumedang. Parawan daerah sini, Kang. Parawan daerah sini harus hati-hati. Memang terjadi daerah sini di Pasangrahan baru ini memang sering terjadi hampir setiap minggu di sini. Soalnya nggak sadar saya. Akan dari arah mana? Mau kemana, Kang? Dari arah Menjeram Layu mau pulang ke Bandung. Sendiri itu, Kang? Sendiri. Peristiwa kecelakaan maut ini kini dalam penanganan unit Gakum Polres Sumedang. Sementara jenazah korban masih berada di ruang jenazah RSUD Sumedang dan menunggu dijemput pihak keluarga. Dari Sumedang, Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, dinilai membahayakan kesehatan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melarang penjualan ciki ngebul atau cikbul di wilayah Jawa Barat. Bahkan UU meminta jika menemukan penjual cikbul agar ditegur untuk tidak berjualan. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum melakukan kunjungan ke SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah diketahui puluhan siswa di sekolah ini pada November 2022 lalu mengalami keracunan cikbul, bahkan seorang di antaranya sempat dirawat di rumah sakit. Pada kesempatan itu, Wagub UU Ruzanul Ulum melarang penjualan ciki ngebul di wilayah Jawa Barat. Bahkan UU meminta jika menemukan penjual cikbul agar ditegur untuk tidak berjualan. Saya minta di Jawa Barat untuk tidak lagi berjualan cikibul karena ini berbahaya, sehingga
minta kepada seluruh masyarakat kalau ada yang dagang cikibul mohon ditegur, dilarang berdagang. Biasanya cikibul itu ada di pasar malam, sore-sore jualannya, malam-malam jualannya. Rasanya tidak ada, mungkin karena ngebulnya itu ya berasap, mungkin anak-anak suka ya dengan seperti itu. Karena itu saya bersama pimpinan di Provinsi Jawa Barat melarang menjual cikibul dalam bentuk apapun karena jelas menurut kesehatan ini berbahaya. UU menambahkan pihaknya sudah memberikan pemahaman dan pengertian kepada kepala sekolah dan guru untuk lebih aktif mengawasi pedagang di sekolah. UU juga meminta puskesmas di tiap daerah agar rutin melakukan pemantauan dan melakukan uji sampel makanan yang dijual pedagang di sekolah-sekolah. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah daerah Kuningan belum mengeluarkan pemberitahuan resmi mengenai larangan berjualan cikbul atau ciki ngebul, sehingga saat ini masih ada pedagang yang menjual ciki ngebul di daerahnya. Meski sebagian besar kabupaten kota di Jawa Barat telah melarang masyarakatnya berjualan ciki ngebul, namun di Kuningan, Jawa Barat masih ada pedagang yang menjual makanan cikbul atau ciki ngebul. Seperti di Jalan Siliwangi depan Taman Kota Kuningan masih berjualan ciki ngebul saat Car Free Day Minggu pagi. Pasalnya mereka belum mendapat himbauan dari petugas Dinas Kesehatan setempat untuk tidak berjualan cikbul. Salah seorang pedagang cikbul mengaku penjualan cikbulnya menurun seiring banyak berita bahaya mengonsumsi makanan ciki ngebul. Hingga saat ini dirinya belum mendapat surat larangan untuk jualan ciki ngebul karena mengganggu kesehatan. Jika sudah ada pemberitahuan, ia tidak akan berjualan sementara. Belum ada oksigen. Kita larang lah kalau ada. Ada larang. Yang larang apa ya? Ini kan hanya sekedar itu kan rekayasa agar tarikan. Kalau itu saya rasa jangan terlalu berlebihan lah. Ciki weh. Sementara Bupati Kuningan mengatakan akan mengimbau kepada pedagang ciki ngebul untuk tidak berjualan dan akan menindak kepada pedagang jika masih berjualan ciki ngebul di wilayah Kuningan. Dari Kuningan, Muhammad Samsudin, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Gubernur ajak anak main lato-lato, diberi hadiah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, dianggap lebih baik daripada bermain gadget, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajak sejumlah anak di Kabupaten Tasikmalaya bermain lato-lato. Tiap anak yang bermain lato-lato mendapatkan hadiah sepeda hingga uang tunai sebesar Rp250.000. Seperti inilah keseruan belasan anak di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat saat bermain lato-lato. Istimewanya mereka diminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bermain lato-lato. Saking seringnya anak-anak ini tanpa dikomando langsung bermain lato-lato dengan mahir. Gelak tawa penonton menyertai aksi anak-anak yang menunjukkan kepiawaian yang bermain lato-lato. Seluruh peserta permainan lato-lato ini mendapatkan hadiah sepeda serta uang tunai Rp250.000. Kegiatan ini berlangsung di sela-sela peresmian Taman Alun-Alun Singaparna yang menjadi ikon baru Kabupaten Tasikmalaya. Tidak hanya Singaparna yang akan dibeginikan, kami akan membangun juga alun-alun Ciawi dan alun-alun Cikatomas. Hanya di Pak Gubernur, Pak Wagub untuk warga Tasikmalaya. Ridwan Kamil menyebut permainan lato-lato lebih baik dibanding bermain gadget. Meski demikian, Emil meminta agar anak-anak tetap hati-hati dalam memainkan lato-lato. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, maraknya lato-lato yang dimainkan anak-anak membuat petugas gabungan melakukan razia ke sekolah. Para pelajar diminta konsen dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sekolah Dasar Negeri 1 Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, Majalengka jadi sasaran petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP untuk melakukan razia lato-lato.
Sebelum memeriksa tas pelajar, para petugas memberikan imbauan kepada anak-anak agar konsen terhadap kegiatan belajar mengajar dan dilarang membawa lato-lato serta membeli cikibul. Petugas gabungan dari unsur Forkopimcam Lewi Munding memeriksa tas sekolah yang dibawa anak-anak ke seluruh kelas. Namun para petugas tidak menemukan lato-lato yang dibawa para pelajar. Camat Lewi Munding, A.I. Kandar Nurdiansyah mengaku supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah. Terkait dengan permainan lato-lato, kemarin kita mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan permainan lato-lato ini di sekolah. Sehingga kita coba mengecek ke sekolah SD Lewi Kujang 1 ini terkait dengan anak-anak sekolah yang menggunakan permainan lato-lato di sekolah. Sehingga kita antisipasi itu supaya tidak mengganggu aktivitas belajarnya. Di tempat yang sama, Kepala SDN 1 Lewi Munding, Eli Halimah mengatakan akan dilakukan tindakan untuk tidak membawanya ke sekolah. Alhamdulillah mungkin anak-anak bisa lebih taat lagi. Tapi sejak kemarin hari Senin, alhamdulillah anak-anak kami sudah taat, tidak membawa lato-lato ke sekolah dan tidak memainkannya di sekolah. Petugas gabungan dari unsur Forkopimcam Lewi Munding akan terus melakukan kegiatan razia agar konsentrasi belajar anak tidak terganggu. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain di antaranya. Sorotan JHI sepekan, informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi seputar sorotan JHI sepekan. Pemirsa, berbagai berita dan informasi seputar Jawa Barat yang menjadi topik hangat setiap harinya selama sepekan terakhir dari kanal berita Jawa Barat hari ini edisi 9 hingga 15 Januari 2023 kami rangkum dalam sorotan JHI sepekan dan berikut informasinya untuk Anda. Lebih dari 125 hektar tanaman padi milik warga di pesisir utara Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Subang, terendam banjir pada Senin 9 Januari 2023. Tanaman padi yang baru berusia 15 hari tersebut mati membusuk. Selain tingginya curah hujan, banjir yang melanda lahan pertanian ini juga disebabkan karena meluapnya Kali Ciasem akibat pendangkalan. Banjir merendam ratusan hektar tanaman padi di daerah ini dipastikan para petani gagal panen dengan kerugian hingga 5 juta rupiah per hektar. Sorotan Jawa Barat hari ini Selasa 10 Januari menyoroti peristiwa kecelakaan 3 kendaraan bertabrakan di ruas Pantura Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat yang mengakibatkan 2 orang tewas. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan minibus yang hancur karena ban pecah dan oleng ke jalur berlawanan sehingga menabrak truk gandeng serta mobil pengangkut ayam. Kerasnya benturan menyebabkan kendaraan minibus ringsek, sementara truk gandeng terjun ke sawah. Akibatnya supir minibus dan salah seorang penumpangnya di dalamnya tewas. Hujan yang mengguyur Kabupaten Majalengka bagian selatan menyebabkan jembatan penghubung antar desa antar kecamatan ambruk akibat luapan banjir Sungai Cilutung. Peristiwa ini menjadi sorotan JHI edisi Rabu 11 Januari 2023. Jembatan di Desa Campaga, Kecamatan Talaga saat ini tidak bisa dilalui oleh warga setempat dan harus berputar sepanjang 3,5 km. Selain akses jembatan yang terputus, kecemasan warga muncul saat longsoran tebing setinggi 7 meter menimpa tembok penahan tanah di blok Cilengsar ambruk menimpa warung. TNI Polri, Satpol PP Tagana dan masyarakat setempat bergotong royong membersihkan material batu dan genteng yang menimpa jalan penghubung antar blok desa tersebut. 4 orang yang mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit saat kebakaran yang menghanguskan sebuah warung nasi di Jalan Raya Kondang Jaya, Kecamatan Kelari, Karawang. Kebakaran diduga akibat dari ledakan sebuah kompor yang kemudian membakar seluruh bangunan warung. Dengan alat seadanya, warga pun berusaha memadamkan kebakaran api yang terus membesar. Atas kejadian ini, total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Demikian beberapa peristiwa dan informasi yang terjadi di Jawa Barat yang dirangkum dalam sorotan Jawa Barat hari ini, edisi JHI pekan ini.
Saudara Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Ahmad Doviri mewakili Kapolri menyampaikan pidato kebangsaan pada kegiatan Milad ke-105 Persatuan Umat Islam di Majalengka. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri meminta masyarakat untuk menghindari politik identitas jelang pemilu 2024. Pihaknya belajar pada pemilu sebelumnya meyakini semuanya telah bersepakat, terutama umat Islam, untuk bersama-sama mengusung kemajemukan dan keberagaman. Artinya berbangsa dan bernegara yang harus diusung terus, jangan sampai saling gontok-gontokan. Di hadapan kader Persatuan Umat Islam pada Milad ke-105 PUI, Komjen Pol Ahmad Doviri juga memberikan pesan-pesan tentang bagaimana mengusung kebangsaan. Kita sama-sama mengusung kemajemukan dan keberagaman. Yang kita berbangsa dan bernegara itu harus kita usung terus, jangan sampai ada saling gontok-gontokan, saling maju di antara sama anak bangsa. Pada kesempatan itu, tali kasih Kapolri disampaikan Pontren Darul Ulum Majalengka. 1000 sembako, 1000 Quran untuk guru sekolah PUI dan hadiah yang dihadiri Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Suntana dan pejabat lainnya. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, sebanyak 103 busana hasil karya mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana DPKK FPTK UPI ditampilkan dalam fashion show yang bertajuk Deva Sana Serapina Asteria. Fashion show ini merupakan event tahunan yang dilaksanakan Prodi Pendidikan Tata Busana DPKK FPTK UPI dalam rangka pembelajaran terhadap mahasiswa. Busana yang ditampilkan hasil karya 55 desainer yang antara lain busana pesta, busana kreasi, busana etnik, serta busana pengantin. Wakil Dekan Bidang Akademik FPTK UPI, Dedi Rohendi, menyatakan melalui event ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam merancang busana. Sebenarnya kegiatan mata kuliah ya dari mata mahasiswa, jadi untuk menampilkan karya-karya mahasiswa yang selama mereka mengikuti kuliah selama 1 semester ini, terutama untuk mata kuliah kreasi busana ya kelihatannya. Busananya tidak terbatas di daerah, dari berbagai macam tentunya begitu. Tentu disesuaikan dengan kreativitas semua mahasiswa begitu. Dengan dibina dosen pembimbing, mahasiswa mampu menampilkan karyanya dengan baik seperti hasil rancangan desainer profesional. Ya, alhamdulillah kami mendapat support dari berbagai pihak. Di sini ada dari bank, kemudian dari perusahaan-perusahaan, konseling, kemudian juga yang kemarin online itu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah untuk kesempatan ini kami mendapat begitu banyak support dari rekan. Seringkali saya berpikir ini di luar perkiraan kami begitu. Jadi mereka betul-betul mengelaborasi berbagai sumber ide itu dalam karya-karya yang setiap tahun itu mengalami peningkatan begitu. Rencananya event yang sama akan rutin digelar tiap tahun oleh Prodi Pendidikan Tata Busana DPKK FPTK UPI untuk peningkatan kreativitas mahasiswa. Demikian laporan Endang Herman dan Agung, TVRI Jawa Barat. Saudara, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat dalam rangka peningkatan akses pelayanan. Salah satunya pada tahun 2023 ini Dinas Kesehatan Kabupaten Subang membuat terobosan baru dengan 6 program transformasi pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang tahun ini akan membuat terobosan baru guna memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Subang. Terobosan baru yang akan dilakukan dan sedang berjalan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang itu dengan membuat 6 program transformasi. Ke-6 program transformasi sebagai terobosan baru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang itu yakni transformasi pelayanan kesehatan primer, transformasi di bidang pelayanan kesehatan sekunder atau rujukan rumah sakit, transformasi di bidang pembiayaan kesehatan, transformasi di bidang sumber daya kesehatan, transformasi di bidang teknologi kesehatan, serta transformasi di bidang pertahanan kesehatan. Salah satu terobosan baru pada tahun ini nantinya Posyandu tidak hanya untuk melayani bayi dan anak, tapi juga di Posyandu tersebut akan ada 1 dokter untuk melayani pengobatan masyarakat semua usia.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi, dengan 6 program transformasi tersebut, pembangunan kesehatan di Kabupaten Subang dapat terwujud. Ya, sepanjang tahun 2023 dan kedepannya nanti, kita akan melaksanakan grand design dari Kementerian Kesehatan, yaitu berupa transformasi di bidang kesehatan. Ada 6 transformasi yang akan kita laksanakan dan sudah sedang berjalan, seperti misalnya transformasi di pelayanan kesehatan primer. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang berharap 6 program transformasi kesehatan itu mendapat dukungan masyarakat maupun stakeholder lainnya. Demikian Hari Rahmadani, TVRI Jawa Barat melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh terkait 6 program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, sesaat lagi kita akan beralih ke segmen dialog menuju Jabar Juara Lahir Batin. Saudara, dalam segmen menuju Jabar Juara Lahir Batin, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi SHM Hakes, dengan tema program transformasi Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menuju Jabar Juara Lahir Batin. Selamat sore, Dr. Maksi. Selamat sore juga Bu Ayu, selamat sore pemirsa TVRI Jabar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Dr. Maksi untuk bergabung dalam segmen dialog ini. Dokter, ini kabarnya ada 6 program transformasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam menuju Jabar Juara. Begitu, boleh dijelaskan terkait ke-6 program transformasi ini, Dok? Ya, seperti sudah disampaikan tadi, bahwa 6 transformasi di bidang kesehatan itu, pertama adalah transformasi di bidang layanan kesehatan primer. Yang kedua, transformasi di bidang layanan kesehatan sekunder atau rujukan. Yang ketiga, transformasi di bidang sumber daya kesehatan. Yang keempat, transformasi di bidang pembiayaan kesehatan. Yang kelima, transformasi dalam teknologi kesehatan. Dan yang terakhir, transformasi dalam bidang ketahanan kesehatan. Nah, Mbak Ayu dan pemirsa TVRI, apa saja sih contoh-contoh transformasi ini? Misalnya, transformasi pertama adalah transformasi di bidang layanan kesehatan primer. Kalau dulu kita lihat kan, puskesmas itu hanya sampai pada level kecamatan. Ya, sedangkan posyandu itu hanya melayani segmen ibu hamil dan bayi balita di bawah 5 tahun. Nah, kedepannya mulai tahun 2023 nanti kesehatan primer itu akan turun sampai ke desa. Artinya setiap satu desa akan memiliki satu posyandu prima namanya. Posyandu prima ini tidak hanya lagi melayani balita dan ibu hamil, tapi juga sudah kepada segmen yang lain, anak remaja, orang tua termasuk lanjut usia. Jadi kami akan melayani sampai ke tingkat desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan. Demikian Mbak Ayu untuk yang layanan kesehatan primer. Ya. Baik, ada 6 program transformasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menuju Jabar Juara Lahir Batin. Dok, kalau boleh tahu bisa digambarkan saat ini tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Subang seperti apa? Ya, alhamdulillah saya pikir masalah paling utama kita kan baru saja lewat, yaitu yang namanya pandemi COVID. Subang ini mencatat kira-kira hampir 15.000 kasus COVID dengan 555 orang yang meninggal. Tapi persentasenya itu hanya 3,53%. Artinya di bawah batas psikologis
dari angka meninggal terkait dengan COVID. Nah, kedepannya memang tantangannya hanya adalah pada triple burden disease itu. Jadi 3 beban ganda penyakit. Pertama, penyakit menular. Yang kedua, penyakit tidak menular sekarang. Bu Ayu, karena seperti kencing manis, kanker, kemudian gagal ginjal, stroke, termasuk hipertensi menjadi penyakit-penyakit papan atas yang ditemukan di rumah sakit, di puskesmas dan rumah sakit. Dan yang ketiga adalah penyakit yang dulu sebenarnya sudah hampir tereliminasi, misalnya tuberkulosa, kusta, tapi sekarang muncul lagi yang namanya re-emerging disease. Itulah 3 beban ganda penyakit yang memang masih menjadi tantangan untuk Kabupaten Subang. Ya. Baik, lantas bagaimana Dok Dinas Kesehatan kemudian menerapkan era digitalisasi dalam program transformasi tersebut? Nah, kami sebenarnya untuk tahun 2022 sudah melakukan kegiatan, yaitu melakukan digitalisasi sistem pelayanan khususnya terkait dengan pelaporan kasus-kasus yang memang ini, tapi kami sedang mengembangkan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk lebih menyempurnakan layanan ini, dan kami ingin sebenarnya suatu saat setelah nanti Dinas Kesehatan memiliki dashboard. Dashboard itu artinya kita punya ruang kontrol di Dinas Kesehatan yang bisa memonitoring bagaimana sih situasi pelayanan real time yang ada di masing-masing puskesmas, mungkin termasuk rumah sakit, sehingga kita bisa lihat apa kendala-kendala yang memang terjadi dalam pelayanan kesehatan. Itu di pelayanan kesehatan primer, ya. Ya, Dokter Masih, adakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dalam mewujudkan program transformasi untuk mendukung konsep pembangunan Jabar Juara Lahir Batin ini, Dok? Ya, sebelum ke kendala itu mungkin Bu Ayu saya memaparkan dulu konsep transformasi yang 6 tadi. Tadi yang contoh kan layanan kesehatan primer. Yang kedua, transformasi di bidang layanan kesehatan sekunder atau layanan kesehatan rujukan. Nah, kita melihat kendala yang ada di Subang bahwa namanya dokter spesialis, Bu Ayu, ini relatif agak sulit. Kami bahkan membuka lowongan untuk calon ASN dokter spesialis dari 6 slot yang dibuka ternyata tidak satupun peminatnya. Ini kan menjadi satu hal yang membuat kita prihatin. Nah, kami ingin ke depannya sesuai dengan program Kementerian Kesehatan mendukung bahwa yang namanya pendidikan dokter spesialis tidak lagi berbasis universitas, tidak university base saja, tapi sudah berbasis rumah sakit, artinya hospital base, di mana kalau kita lihat dari 92 fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, itu hanya 20 yang bisa menyelenggarakan program spesialis. Sedangkan kita berharap nanti rumah-rumah sakit besar seperti misalnya yang di Bandung, misalnya ada Boromeus, ada rumah sakit Sentosa, yang kira-kira sudah mumpuni di bidang spesialis tertentu, mereka bisa menyelenggarakan pendidikan spesialis yang berbasis rumah sakit. Sehingga ini akan memperbanyak suplai tenaga-tenaga dokter ahli ke kabupaten termasuk ke Subang. Kami juga memfasilitasi masing-masing dokter yang ingin melanjutkan spesialisasi ke depannya supaya mereka mendapatkan beasiswa. Dan kami mendengar bahwa rencana Kementerian Kesehatan akan memberikan insentif terhadap dokter-dokter umum yang akan melanjutkan kepada program spesialis. Ini menjadi kabar gembira, mudah-mudahan menarik minat teman-teman, adik-adik saya yang masih muda untuk bisa melanjutkan kepada dokter spesialis. Itu transformasi di bidang kesehatan layanan sekunder.
Kalau transformasi di bidang pembiayaan kesehatan, tentunya Subang sampai hari ini masih mencatat baru 88% masyarakat Subang yang masuk BPJS. Kedepannya kita berharap minimal 98% atau universal health coverage masyarakat Subang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS. Ini tentunya membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Kita berharap yang 12% itu kan tidak mungkin orang miskin semua. Mungkin saja banyak orang yang mampu atau orang kaya. Sehingga kami merangkul berbagai sektor, misalnya dengan Dinas Pertanian. Kalau memang Dinas Pertanian bisa melihat banyak petani yang ternyata mampu, kenapa mereka tidak masuk jadi anggota BPJS Kesehatan. Kami berkolaborasi juga dengan misalnya DKUPP, ya, Koperasi dan Perdagangan. Kami ingin misalnya pedagang-pedagang pasar yang memiliki kemampuan masuklah menjadi anggota BPJS. Juga misalnya di bidang pariwisata, mungkin karyawan-karyawan hotel, kalau bisa ya mereka tidak hanya menjadi peserta yang lain-lain, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga masuk sebagai anggota BPJS Kesehatan. Inilah kolaborasi yang kita butuhkan sehingga mempercepat UHC sehingga tidak memerlukan, tidak melahirkan banyak problem lagi terkait pelayanan kesehatan. Terus yang keempat adalah transformasi di bidang sumber daya kesehatan. Kita lihat kebutuhan dokter di Subang ini masih relatif cukup banyak. Misalnya kami dari 40 puskesmas baru 24 dokter gigi yang ada, sehingga masih butuh 16 orang lagi dokter gigi. Barusan kemarin dibukalah jalur P3K, ternyata dari 7 lowongan yang dibuka tidak satupun Bu Ayu yang mendaftar menjadi calon P3K. Inilah menjadi tantangan bagi kita bagaimana meraih, membujuk teman-teman dokter-dokter muda ini yang baru lulus supaya bisa mereka bergabung dengan kita di Dinas Kesehatan untuk melayani masyarakat. Terus yang kelima adalah transformasi di bidang teknologi kesehatan. Tahun ini Bu Ayu, masyarakat pemirsa RI, puskesmas akan dilengkapi dengan semua ada USG. Ya, dokter-dokter umum yang bertugas di puskesmas akan mendapat USG dan mereka juga akan dilatih menjadi dokter-dokter yang terampil menggunakan USG sehingga bisa memprediksi terkait dengan misalnya pertumbuhan anak-anak. Stunting bisa dideteksi dini melalui USG sehingga kita bisa juga mempercepat program Jabar Juara dan New Zero Stunting dari Pak Gubernur Jawa Barat sehingga hal-hal yang kita butuhkan bisa lebih saintifik diagnosanya. Tidak hanya setelah anak lahir, tapi jauh masih dalam kandungan kami sudah bisa memprediksi. Dan yang terakhir misalnya transformasi di bidang ketahanan kesehatan. Pengalaman COVID-19 ini menjadi pengalaman yang sangat berharga. Bahkan kami kemarin mendapat kunjungan dari Satgas Nasional mendokumentasi bagaimana penanganan COVID dari A sampai Z. Mulai dari sosialisasi, mulai dari deteksi dini, pemeriksaan, pelayanan, kemudian sampai kepada isolasi mandiri dan dukungan bantuan sosial. Ini menjadi memori yang akan disimpan di UNESCO karena tidak mungkin saja di waktu-waktu yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan terjadi pandemi mungkin 10-20 tahun ke depan dan ini menjadi catatan penting bagaimana menangani pandemi. Itulah yang transformasi yang ingin kita laksanakan di tahun 2023 ini. Baik, Dr. Maksi telah menjelaskan ke-6 transformasi tersebut, kemudian juga ada berbagai kendala yang dihadapi. Lantas bagaimana Dok, Dinas Kesehatan menyikapi dan mengatasi berbagai kendala yang dihadapi ini?
Ya, kendala-kendala misalnya dari sumber daya manusia kesehatan. Kami tentunya akan mendorong putra-putra daerah terbaik untuk bisa bersekolah. Kami sangat berharap suatu saat nanti pemerintah daerah bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak SMA yang pintar-pintar, anak-anak SMA yang berprestasi bagus tetapi mereka tidak punya kemampuan secara finansial agar mereka bisa menjadi seorang dokter. Yang kedua, untuk dokter spesialis kami ini masih sangat kurang juga. Kami mendorong, memfasilitasi, pertama bisa mendapat bantuan beasiswa dari Kementerian Kesehatan ataupun dari APBD Kabupaten Subang. Yang berikutnya terkait misalnya tantangan di Subang ini, tantangan sekaligus peluang ya Bu Ayu, karena gini, kami secara existing masih memiliki 700 tempat tidur untuk rumah sakit. Padahal sesuai dengan jumlah penduduk Subang yang 1.600.000, kami harus menyediakan sekitar 1.600 tempat tidur. Nah, kendalanya memang ini sudah ada beberapa rumah sakit yang akan muncul datang beraudiensi dengan kami ingin mendirikan rumah sakit. Kami sangat respon dan memfasilitasi. Mudah-mudahan 900 kamar yang kurang bisa ditutupi dengan banyaknya investor yang akan datang di Kabupaten Subang. Demikian, Bu. Baik. Nah, kalau dokter sendiri melihat kemerataan fasilitas kesehatan di daerah Subang, apakah ini sudah merata atau mungkin ada beberapa puskesmas di salah satu daerah di desa, di pelosok yang belum ada begitu untuk fasilitas kesehatannya, seperti apa, Dok? Ya, memang ini kendala. Memang selain kurang dari segi kuantiti, tapi distribusinya juga memang tidak merata. Ini menjadi kewenangan Dinas Kesehatan untuk mengatur itu. Dan saya pikir itu sangat mungkin dilakukan oleh kita walaupun ada proses di sana-sini, dokternya misalnya dipindahkan di tempat yang lebih jauh. Tapi yang tidak bisa kami, bukan tidak bisa ya, agak sulit dikendalikan Bu Ayu, adalah sektor swasta. Di mana misalnya rumah sakit yang baru datang, yang ingin membangun rumah sakit, semuanya mencari pusat kota Subang. Kalau kami ingin mengatur bahwa mereka harus ke arah lebih perifer, lebih pinggir, tapi mereka bilang mereka punya tanah di dalam kota. Jadi mereka punya hitung-hitungan sendiri sehingga bagi kami sangat menyulitkan. Tapi mungkin saya berharap tidak bertumpu pada rumah sakit saja, tapi banyak peta jalan, misalnya bagaimana klinik-klinik bisa berkembang di daerah-daerah yang lebih pinggir kalau memang rumah sakit mencari daerah kota, seperti itu. Baik, Dokter Maksi, apa harapan Dinas Kesehatan Kabupaten Subang sendiri agar program transformasi Jabar Juara Lahir Batin ini dapat terwujud secara optimal, Dok? Ya, tentunya kalau harapan kita kan segala sesuatu yang kita kerjakan ini harusnya berkolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya akademisi, kemudian bagaimana keterlibatan pihak swasta, kemudian keterlibatan pemerintah, termasuk keterlibatan media juga, termasuk TVRI seperti ini sangat penting karena kita ke depannya sebenarnya titik beratnya Bu Ayu tidak lagi kepada usaha-usaha yang sifatnya kuratif, rehabilitatif, pengobatan dan pemulihan. Karena itu sifatnya mahal. Ya, kalau kita nanti lebih mengarah kepada yang namanya paradigma sehat, di mana upaya-upaya peningkatan dan pencegahan menjadi fokus utama. Kami ingin supaya yang namanya, kan kalau teori kesehatan itu ada 4, Mbak. Bagaimana meningkatkan derajat kesehatan itu 4 faktor. Pertama, genetika. Yang kedua, bagaimana pelayanan kesehatan. Yang ketiga, bagaimana mengubah perilaku.
dan yang keempat bagaimana merubah lingkungan. Nah, merubah perilaku dan lingkungan ini adalah 70%. Kedepannya saya berharap ya ini butuh banyak keterlibatan semua unsur. Jadi namanya membangun masyarakat yang sehat tidak melulu menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan atau pemerintah, tapi juga keterlibatan seluruh sektor karena ini menyangkut dua hal yang prinsip tadi adalah bagaimana merubah perilaku dan bagaimana merubah lingkungan. Ini tantangan yang paling berat. Baik, terima kasih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Maksi SH MHKes yang telah bergabung bersama kami dalam segmen Dialog Menuju Jabar Juara Lahir Batin. Terima kasih, sehat dan sukses terus untuk Anda, Dok. Terima kasih kembali Bu Ayu, selamat sore pemirsa. Selamat sore dan saudara, kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain. Tetaplah bersama kami dalam Jawa Barat hari ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi seputar olahraga. Saudara, 60 orang atlet Hapkido dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kegiatan short course Hapkido yang berlangsung di Gor Disjas Angkatan Darat Kota Cimahi. Kegiatan tersebut sebagai upaya penyeragaman teknik Hapkido kepada calon atlet dan pelatih. Babak kualifikasi PON ke-21 pada bulan Juni 2023. Pengurus Provinsi Hapkido Jawa Barat menggelar kegiatan short course selama 2 hari kepada 60 orang penggiat olahraga Hapkido dari beberapa provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Maluku, dan DKI Jakarta. Dipimpin founder Hapkido Indonesia, Master Vincentius Yoyok Suryadi, para peserta short course ini mendapatkan pelatihan teknik-teknik Hapkido serta penjelasan mengenai aturan-aturan pertandingan. Ketua Pemprov Hapkido Jawa Barat Slamet Suhari Haryana mengatakan, bagi Jabar short course ini menjadi titik start dalam mempersiapkan tim untuk mengikuti babak kualifikasi PON ke-21 yang akan berlangsung bulan Juni mendatang. Setelah kegiatan short course, pihaknya akan melaksanakan Pelatda, desentralisasi di 3 wilayah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Bekasi. Baru pada bulan Maret nanti, atlet dari 3 daerah tersebut diseleksi menjadi 19 orang atlet inti dan 5 orang cadangan. Nah, ini didahului dengan kegiatan short course, di mana kegiatan ini merupakan bimbingan teknik bagi atlet-atlet yang bergabung, kemudian yang nanti disesuaikan tingkatannya. Harapannya dengan melalui pentahapan ini, Jabar menjadi tim terbaik dan mencapai prestasi terbaik, mudah-mudahan sebagai juara umum. Cabang olahraga Hapkido sendiri mempertandingkan 19 kelas di PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Jawa Barat menargetkan minimal dapat merebut 3 medali emas. Demikian Ahmad Wirahadi melaporkan. Saudara, banyak cara yang dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu, seperti yang dilakukan 2 orang pria asal kota Bandung ini dengan bermain mobil remote control. Hobi unik yang mereka geluti ternyata dapat meningkatkan nilai ekonomi dengan menjualnya hingga ke mancanegara. Tak hanya kalangan anak, hobi bermain mobil remote control ini juga diminati 2 pria asal kota Bandung, Ginda dan Riedo. Ginda mengatakan berawal dari ketertarikannya terhadap mobil remote control Army, yaitu tank baja yang ia miliki ternyata membuatnya semakin menekuni hobi tersebut. Tak hanya RC Army Tank, masih banyak lagi tren mobil seperti adventure, mobil remote balap, pick up, ataupun custom. Kegemarannya terhadap RC ini ditekuninya hingga membuat modifikasi RC dengan aksesoris tambahan yang memiliki nilai ekonomi. Sejak tahun 2018 hingga saat ini, ia sudah menjual sekitar 50-an mobil remote control hingga ke mancanegara.
Saya awalnya memang mengerjakan custom gitu, cuman ya itu market saya di luar. Tapi ketika RC ini saya sih banyak mendapatkannya klien-klien langsung dari dalam negeri, meskipun beberapa parts dan unitnya diimpor langsung dari luar gitu. Sementara itu, menurut Rido, mengoleksi RC terbilang baru. Kegemarannya bermain RC seolah tengah bernostalgia ke waktu kecil. Dirinya tertarik bermain mobil RC dengan kategori drift dan custom build. Kalau saya sih main RC hobi aja ya, nggak pinter jual. Kalau saya tuh seneng build sama ya mainin RC-nya gitu, sama koleksi-koleksi. Karena kita tuh boys are toys ya gitu ya. Mobil remote control ini dijual mulai harga Rp500.000 hingga puluhan juta rupiah dengan berbagai jenis remote control. Ada yang menggunakan sistem Bluetooth dan digunakan hingga 4 mobil dalam satu remote control. Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan. Saudara, berita yang menjadi sorotan masyarakat akan kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi. Tapi sesaat lagi, usai jeda berikut. Demi gift di TikTok, warga negara mencolek polisi agar dicari. Ketika kekecewaan, putus asa dan kehilangan harapan menghantui setiap hari, kita tidak bisa melihat masa depan. Seolah semua mimpi terkubur dan tak bisa lagi diraih. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kehidupan harus terus berjalan. Mimpi-mimpi itu harus digapai bersama. Bangkit dalam keputusasaan, melangkah kembali untuk masa depan yang cerah, karena semangat harus terus menyala dalam diri untuk menerangi jalan menuju kebahagiaan. Bangkit bersama untuk membangun Indonesia, merajut asa untuk masa depan bangsa. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Jawa Barat hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain. Saudara, berita yang menjadi sorotan masyarakat akan kami angkat dalam berita viral pilihan tim redaksi berikut ini. Beredar konten viral seorang anak yang merekam orang tuanya untuk live mandi lumpur demi mendapatkan gift di TikTok. Platform TikTok memang memfasilitasi para penggunanya untuk dapat meraup keuntungan dari dunia konten kreator. Tetapi ternyata hal tersebut disalahgunakan beberapa oknum yang tidak memanfaatkannya secara bijak. Belakangan viral konten live dari pengguna akun TikTok Intan Komalasari yang merekam orang tuanya untuk mandi lumpur. Akun tersebut memulai konten live tersebut pada 31 Desember 2022. Selain meminta ibu dan ayahnya, perekam video juga melibatkan kakek serta neneknya untuk live mandi lumpur. Para orang tua itu duduk di atas bangku yang ditaruh di tengah kolam berair keruh. Posisi kolam tersebut berada di luar ruangan dengan latar pepohonan yang rindang. Akun tersebut memberi judul-judul thumbnail video dengan dalih menghibur para pengguna TikTok. Judul-judul tersebut seperti join live kita seru-seruan, semangat ibuku cari uang hanya untuk menghibur, dan sebagainya. Beredar konten video viral anak yang merekam orang tuanya untuk live mandi lumpur demi mendapatkan gift di TikTok.
Ketika melakukan live TikTok, para penonton yang menyaksikan siaran itu dapat memberikan gift kepada pengguna akun. Nantinya gift tersebut dapat dicairkan menjadi uang asli. Video ini sudah disaksikan lebih dari 9 juta kali dan membuat geram warganet. Salah satu korban selamat kasus keracunan misterius di Bekasi, NR 5 tahun, kondisinya sudah membaik. NR bahkan mulai dapat diajak berkomunikasi. Sementara satu korban lagi, MDS, masih dirawat di ruang intensive care unit RSUD Bantar Gebang. Selain mereka berdua, 3 korban lain meninggal dan sudah dimakamkan di Sudip Mampir, Cianjur, Jawa Barat. Korban meninggal itu adalah AI Maimunah 40 tahun, Ridwan Abdul Muiz 21 tahun, dan Muhammad Rizwandi 20 tahun. AI Maimunah merupakan ibu dari Ridwan dan Rizwandi serta korban selamat NR. Sementara ayah NR, WWN, hingga kini masih diburu polisi. NR merupakan putri dari AI dan WWN, sementara Ridwan dan Rizwandi putra dari AI dan suaminya terdahulu. Sementara korban lain yang masih dirawat di ICU MDS merupakan kerabat AI. Kondisi kedua korban ini menurut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki, usai mengunjungi RSUD Bantar Gebang, kondisi pasien sudah semakin membaik, namun belum dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dikarenakan korban belum sepenuhnya pulih. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Inilah situasi arus lalu lintas terkini di 4 titik yang ada di Kota Bandung. Yang pertama di Stopan Pasteur, puluhan kendaraan baik itu roda 4 dan roda 2 sudah mulai memadati kawasan ini, dan cuaca yang kita pantau pada sore hari ini lumayan mendung begitu. Dan selanjutnya inilah situasi arus lalu lintas terkini di Stopan Cikapayang. Di Stopan ini juga sama, antrean kendaraan sudah mulai terlihat melintasi Stopan Cikapayang, dan tidak hanya roda 4 namun roda 2 juga. Selanjutnya inilah situasi arus lalu lintas terkini di Stopan Kopo. Seperti biasa di Stopan Kopo, apalagi sore menjelang malam, wilayah ini atau kawasan ini banyak dilalui kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4, dan cuaca pada sore hari ini terpantau cerah. Terakhir kita akan pantau arus situasi lalu lintas terkini di Stopan Gede Bage. Di wilayah ini juga terpantau banyak kendaraan yang melintas, namun nampaknya volume kendaraannya lebih sedikit jika dibandingkan ketiga stopan yang tadi, seperti Stopan Pasteur, Stopan Cikapayang, dan juga Stopan Kopo. Kami mengimbau untuk Anda berhati-hati dalam berkendara. Dan berikut kita akan simak perakiraan cuaca yang kami terima dari BMKG.